Pasar adalah tempat proses sosial bertemunya individu dengan massa yang lebih banyak lagi, sehingga terjadi pertukaran barang, jasa, dan uang melalui mekanisme penciptaan penawaran dengan nilai tertentu yang saling menguntungkan. Bandung dengan segala keramah tamahan masyarakatnya, suasana, dan iklim yang sangat mendukung. Banyak lahir makanan khas yang melegenda dari kota ini. Apapun makanan yang kita makan di Bandung akan sangat terasa enak, lezat di lidah. Dan semua bahan makanan lezat yang kita makan hampir sebagian besar berasal dari pasar. Pasar menjadi gerbang masuk yang baik untuk kita memahami sebuah kota. Oke warga lokal, dari beberapa pasar yang ada di Bandung, kita akan menuju ke salah satu pasar yang sudah cukup tua di kota Bandung yang keberadaannya ada di pusat kota. Pasar Cihapit, sebuah pasar di tengah kota Bandung yang memiliki sejarah panjang. Berawal dari tahun 1920 saat pemerintah Belanda membangun kawasan ini sebagai komplek terpadu antara pemukiman yang rapi, ruas jalan yang cukup lebar, dengan sanitasi yang baik, area taman, dan pasar. Pasar Cihapit memiliki 3 akses masuk, 2 gang dari arah Jalan Cihapit dan 1 dari arah Jalan Sabang. Halo, saya Seto Nurseto. Kali ini saya akan menelusuri seluk-beluk Pasar Cihapit. Oke, kita akan menuju ke Los Cihapit, salah satu kios yang terletak di salah satu sudut Pasar Cihapit. Los Cihapit adalah sebuah kedai kopi di bilangan Pasar Cihapit. Sejak berdirinya dari tahun 2013 sampai saat ini, Los Cihapit memberikan warna dan nuansa baru pada Pasar Cihapit. Di sini sering menggelar acara-acara yang sifatnya lebih menekankan pada literasi dan edukasi. Antara lain menggelar diskusi, pameran komik, fotografi, zain, pemutaran film, dan pertunjukan live music. Wah, nuhun pisan. Nuhun Om, ditampi kopina. Om sambil nanya-nanya ya Om ya. Boleh, Om, boleh. Dulu pertama kali jualan di sini tahun berapa Om? 2014, 15, 14 akhir lah. Sambil saya catat ya. Ya, mama. Buat apa? 2014 2015 ya. Iya. Gimana ceritanya bisa jualan di sini Om? Jualan. Jualan aja sih sebenarnya belum pernah sih ya. Niat juga nggak ada. Ini aja sih siapa? Teman suka ngumpul di rumah gitu. Terus lama-lama ngeganggu kali yang di rumah diusir aja. Kan sebenarnya nyari tempat nongkrong gitu. Cuman kalau ke jalan-jalan gede gitu kan, terus ya contohnya Riau kan mahal, nggak mampu aja gitu. Jadi terus cari-cari ada pasar, tanya-tanya, cari murah, cari tempat yang murah. Dulu dapat berapa Om di sini Om? Satu ini 2 los berarti kan? 3. Oh sama yang di seberang 3 ya? 3 kios tuh, satu losnya 300-an lah Sebulan. Oke. Sebulan 300 ya. Pada saat itu atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Berarti dulu sih nggak sampai sih. Berarti sebulan tuh 1 juta lah ya, let's say. Kurang lebih Ya. Sama oke. Los Cihapit termasuk kios pertama yang selain komoditas itu ya, selain komoditas sayuran ya? Iya, yang apa? Ada sih kopinya Maeha sama gudeg mah itu mah udah dari lama. dulu ya. Tahun-tahun itu ya saya yang terakhir. Ini ya, ini terus baru yang lain dulu kan sempat ada ya di sini-sini tapi banyak ada teman-teman buka itu lagi ada. Useng bikin galeri di situ kan gitu. Ada sempat kayak gitulah sampai sebelum pandemi kemarin. Sekarang sisa ini aja Balik lagi. Yang tahu cerita banyak tentang Pasar Cihapit siapa ya? Pasar Cihapit
Ada sih teman-teman di sini juga sering ke sini. Tadi juga dari sini sih sebenarnya. Oh gitu. Wahawe udah pernah dengar? Oh iya, tahu. Saya siap Nah. tuh yang kesininya. Tadi ada. Tadi ngajar dulu soalnya. Sekarang udah Di mana? pindah sekarang. Di rumahnya apa? Enggak. Ke kedai satu lagi di Jalan Garut. Oh, di perpustakaan itu ya? Iya. Perpusnya Aib Sidi ke situ Iya. juga kebetulan ada banyak teman-teman. Nah, sore biasanya Wahawe di sana. Siap, nanti kesana insya Allah. Tapi habis kopi, habis makan siang. Woi, keren. Oh, makan dulu. Makan dulu belum makan Di ya. sini mah nggak ke Maeha mah doraka bahasanya mah tuh. Harus Maeha dulu ini mah. Siap. Tamu suhu teh gini. Yo, bener. Yang sambal. Dulu gini ya, ITB, Unpad, Unpar, ITT. Belum ada kampus-kampus kayak sekarang. Jadi mereka tuh kalau makan jalan kaki dari ITB ke sini, dari Unpad ke sini. Kosnya masing-masing cuma makan di sini. Kayak dulu mah tuh apa paling tempe bacem, udang goreng, dadar telur, nggak ada lagi makanan, ada duitnya juga be. Apa tuh namanya kalau teh bokeh. Semua aja juga enak kalau di sini. Nggak ada yang dijagokan, semua juga kalau ini mah habis aja. Kalau ke Bandung suka mampir. Yang hakim, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri, segala macam aja banyak. Ya kalau satu-satu mah susah lah. Itu Ridwan Kamil juga dulu masih SD suka dibawa makan sama ibunya ke sini. Pak Emil teh naon teh pepes teh pernah limpa. Onto limpa mah ayam goreng. Gosok sekali-sekali. Tidak lupa kerupuk Pak Emil. Teh botol we dua. Teh botol dua. Iya, ada kerupuk. Keluar negeri juga suka bakal kerupuk. Nah ini kalau nggak ada Maeha di sini, pasti ini pasar sepi. Enggak, saya cuma membantu-bantu aja. Sejak ya 2 tahunan. Pada tahun lalu. Usia mati kan 93. 90 lebih 3 bulan. 90 lebih 3 bulan. Berarti sudah sangat lama banget sih dia. Ya, dari tahun 60-an ya. Saya juga dibawa ke sini teh kelas 3 SD. Apa? Iya, dibawa ke pasar itu. Kalau dulu mungkin kalau kecil ya belum banyak pemikiran tentang kenyamanan apa. Ya, bagi anak-anak ya tempat main aja sih. Oh. Karena si konsumen sendiri dia lebih Nyaman. nyaman. Tidak nggak kayak dulu kan pasar masih kumuh becek. Kesan pasar tradisional kan seperti itu. Kalau sekarang kan orang yang kurang normal aja secara fisik masih bisa masuk pakai kursi roda gitu. Nah, tentu saja keinginannya lebih maju dengan generasi yang akan datang. Karena generasi ketiga kan itu generasi agak rawan juga ya. Kalau memang pengelolaannya kurang bagus. Ya saya harapkan tetap berjalan walaupun hanya sebatas legenda gitu ya, tapi tetap kita masih menikmati legenda itu. Kali ini saya akan mengunjungi HW Setiawan untuk menggali informasi lebih jauh soal kisah di Pasar Cihapit. Assalamualaikum, Pak. Wow. Saya tahu, Pak. Hawe. Nuhun, tas tumbing. Punten, ini tadi teh saya dari tempatnya Om Bayu lagi ngobrolin masalah Pasar Cihapit, pengen tahu. Nah, terus pengen lagi mendalamin ada apa aja sih di Pasar Cihapit. Nah, kata Om Bayu, mampir aja ke gua katanya gitu. Siap. Nah, jadi saya kesini tuh pengen diskusi aja sih tentang gimana sih Pasar Cihapit saat ini gitu. Mungkin ada, kalau tadi dari ngobrolin sama Om Bayu di
2014 2015 mulai ada perubahan gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut gua gimana sih gitu? Ya saya sendiri sering ke situ ya, ke Pasar Cihapit, khususnya ke kedai kopinya Om Bayu ya. Karena kebetulan di sana sering diadakan kegiatan ya, mulai dari diskusi buku, launching buku ya, peluncuran buku, diskusi film, bahkan pernah ada workshop menggambar segala ya, pameran foto juga sering di situ. Saya sendiri sering ikut ngisi acara juga di situ. Ya memang dari pengalaman sehari-hari di situ kita bisa ngelihat sebetulnya Pasar Cihapit itu selain memenuhi fungsi ekonomi ya, sebetulnya menjalankan fungsi kultural juga. Keren sih memang. Iya. Sebagai ruang publik lah katakanlah gitu ya. Benar-benar. Saya kira nama Cihapit kan dalam kenangan orang Bandung khususnya udah cukup lama, Kang. Dari segi namanya sebetulnya mungkin tadinya ada 2 saluran air, sungai kecil barangkali yang yang segaris gitu, lalu ada wilayah di tengah-tengah, kelihatannya itu yang dimaksud Cihapit kelihatannya. Juga saya kira di akhir zaman kolonialisme Eropa Belanda, saya kira Cihapit kan pernah jadi tempat interniran perempuan dan anak-anak dari kalangan Eropa ya di masa pendudukan Jepang. Meskipun jejaknya sih saya sendiri nggak tahu persisnya di mana. Mungkin Kang Bayu malah lebih tahu di mana letak persis, tapi di Cihapit lah. Cihapit itu jadi tempat interniran. Ada juga pengadilan apa gitu ya sebelumnya. Pasar kemudian timbul di situ ya. Dan saya kira udah lama juga Pasar Cihapit. Termasuk pasar tradisional, tapi juga melayani keperluan kalangan menengah ke bawah kota sampai sekarang, dan kualitas dagangannya cukup bagus kan ya. Kuliner di Cihapit itu rata-rata kalau menurut saya umumnya enak. Selain untuk ngopi, kalau saya sih cari buku loakan juga di Cihapit. Sekitar Cihapit biasanya ada orang jualan buku-buku bekas ya, termasuk buku-buku bahasa Belanda. Kadang-kadang saya sering menemukan di sini. Kaset juga, kaset audio ya, musik. Iya, jadi secara sederhana menurut pandangan saya Cihapit itu adalah pasar tradisional yang nyambung sama kalangan terpelajar. Mungkin itu uniknya. Ini yang menjadi membedakan Cihapit dari pasar-pasar sejenis. Selain keunggulan lokasi ya, dan jajanannya tadi, tapi manfaat ruangnya itu. Jadi lebih kultural katakanlah gitu. Karena basicnya sendiri kan kalau saya di antropologi ngomongin pasar itu kan dia adalah hub dari orang-orang datang saling berinteraksi. Nggak cuman urusan ekonomi pertukaran uang dan barang gitu, tapi juga ada interaksi sosial di situ. Nah, yang menarik adalah Cihapit ini kalau di Bandung rasanya lebih kompleks. Iya, memang. Interaksinya gitu dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Ya, itu yang menarik dari Cihapit, antara lain terletak di situ ya, bahwa memang kategorinya pasar tradisional ya, tetapi pada kenyataannya ternyata yang disebut pasar tradisional itu juga mengemban banyak fungsi ya. Dibandingin pasar tradisional sejenis ya, katakanlah pasar sederhana ya, dan yang lain-lain, pasar Geger Kalong gitu. Di pasar Cihapit itu lebih luas fungsinya, fungsi sosialnya ya. Katakanlah ada fungsi kulturalnya gitu ya. Jadi di situ juga jadi tempat ekspresi budaya sebetulnya ya. Bahkan mungkin jadi salah satu pendorong untuk kreativitas budaya dari berbagai segmen ya, dari mulai seni visual sampai sastra gitu misalnya. Ya, melalui diskusi-diskusi yang dibikin di dalam ya, atau pertukaran kayak begini ya, percakapan seperti ini. Saya sendiri pernah ngajak mahasiswa saya gitu ke situ, belajar bareng di situ.
mahasiswa mencoba mengenal lingkungan sekitar. Saya ajak diskusi di situ, terus balik ke kampus mendapat pengalaman sesuatu yang baru gitu, misalnya kayak gitu. Pasar Cihapit hadir bukan hanya sebagai pasar tradisional pada umumnya, sebagai sebuah pasar yang hanya menyediakan kebutuhan dasar buat masyarakat sekitarnya saja. Lebih dari itu, Pasar Cihapit adalah sebuah pasar yang mempunyai fungsi kultural sebagai sebuah ruang publik.